Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI merupakan lembaga kearsipan yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Kewajiban pengelolaan arsip statis oleh ANRI ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi serta tanggung jawab melakukan pengelolaan arsip statis yang secara nasional. Arsip statis ini didapat dari hasil kegiatan dari lembaga pencipta melalui siapa saja. Lembaga pencipta itu adalah pemerintah, lembaga negara dalam hal ini, terus perusahaan, terus lembaga politik, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan, serta perorangan. Nah, itulah yang kita lakukan sesuai amanah undang-undang. Sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas dan fungsi dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengolahan, pembuatan sarana bantu akses arsip, serta penerjemahan dan transkripsi arsip. Kegiatan pengolahan statis itu didefinisikan sebagai proses kegiatan mengatur informasi dan fisik arsip serta penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip kearsipan. Nah, kegiatan ini pada akhirnya akan menghasilkan atau outputnya adalah berupa finding aid atau kita sebut sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Sarana penemuan kembali arsip statis terdiri dari daftar arsip statis, inventaris arsip, dan guide arsip statis. Ketiga sarana penemuan kembali arsip statis tersebut dihasilkan melalui rangkaian proses yang berbeda. Berikut ini adalah proses penyusunan inventaris arsip. Penyusunan inventaris arsip dimulai dengan rapat unit yang membahas program kerja, biaya, SDM, dan target penyelesaian dalam 1 tahun anggaran. Berdasarkan surat perintah kerja, tim memulai identifikasi arsip. Identifikasi arsip dilakukan untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan pencipta arsip atau provenance, sejarah, fungsi, dan tugas pencipta arsip, riwayat arsip, sistem penataan, volume, jenis dan kondisi fisik, serta kurun waktu. Hasil identifikasi kemudian dibuat rancangan kerja atau rencana teknis berisi uraian perkiraan waktu, biaya, dan pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis. Kegiatan penelusuran melengkapi data hasil identifikasi melalui sumber tertulis, wawancara, dan focus group discussion atau FGD. Dari penelusuran sumber dan referensi akan diperoleh data yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari pencipta arsip sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengelompokkan arsip berupa skema pengaturan arsip sementara. Aktivitas rekonstruksi arsip dilakukan sesuai dengan skema sementara, baik arsip media kertas, foto, video, maupun peta. Deskripsi arsip merupakan kegiatan menuliskan elemen data yang terkandung dalam arsip secara lengkap sesuai standar deskripsi yang diacu. Penulisan deskripsi menggunakan komputer atau kartu deskripsi. Deskripsi arsip minimal terdiri dari bentuk redaksi, isi informasi, kurun waktu, tingkat perkembangan, dan jumlah. Selain dilakukan pada arsip bentuk kertas, deskripsi arsip dilakukan pada arsip foto, arsip video, dan arsip peta. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan hasil deskripsi sesuai dengan skema. Berdasarkan hasil deskripsi arsip, dapat diperoleh gambaran kegiatan secara menyeluruh,
tugas dan fungsi pencipta arsip. Dari gambaran tersebut, dimungkinkan adanya perubahan menyeluruh dari skema sementara yang telah disusun sehingga terbentuk draft skema definitif pengaturan arsip. Tahap berikutnya adalah menyusun skema definitif. Dilanjutkan dengan penomoran definitif. Penyatuan fisik arsip berdasarkan data yang sudah diberi nomor definitif dan sesuai skema definitifnya. Label arsip berisi nama pencipta dan nomor arsip. Arsip yang sudah diberi label dimasukkan ke dalam wadah dengan jumlah nomor disesuaikan kapasitas wadahnya. Lalu dilanjutkan tahap penulisan inventaris arsip. Uji petik dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara data yang tertuang dalam draft inventaris dengan fisik arsip yang sudah tertata. Tahap berikutnya adalah pengesahan inventaris arsip. Inventaris arsip yang telah disahkan, dijilid dan didistribusikan ke Direktorat Preservasi, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, serta stakeholder eksternal sebagai sarana penemuan kembali arsip untuk pelayanan publik. Inventaris arsip asli disimpan sebagai arsip vital unit pengolahan. Secara prinsip, alur, dan proses kerja penyusunan daftar arsip sama seperti pada penyusunan inventaris arsip. Perbedaannya hanya terletak pada cara penulisan yang tanpa menyertakan pendahuluan. Guide arsip statis terdiri dari dua jenis, yaitu guide arsip statis Hasanah dan guide arsip statis tematis. Guide arsip statis Hasanah adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat informasi mengenai hasanah arsip statis yang dimiliki dan disimpan oleh lembaga kearsipan. Contohnya, Guide Arsip Hasanah Lembaga Negara, Guide Arsip Hasanah Perusahaan, dan Guide Arsip Hasanah Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan Guide Arsip Statis Tematis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat informasi mengenai suatu tema tertentu yang sumbernya berasal dari beberapa hasanah arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan. Contohnya, Guide Arsip Konferensi Asia Afrika, Guide Arsip Pemilu, dan Guide Arsip Perbatasan. Berikut ini tahapan dalam penyusunan Guide Arsip. Tahap awal adalah identifikasi informasi arsip. Pada daftar arsip dan inventaris arsip dengan memiliki kaitan dengan suatu hasanah dan tema tertentu. Identifikasi meliputi pencipta arsip atau provenance, periode arsip, dan volume arsip. Khusus untuk guide hasanah, identifikasi juga dilakukan di ruang penyimpanan arsip. Penyusunan rancangan kerja atau rencana teknis berisi jadwal kegiatan, tahapan kerja, prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan biaya yang diperlukan. Penelusuran sumber arsip dilakukan melalui daftar dan inventaris arsip yang tersedia di ruang layanan arsip. Tahap ini dilakukan pengumpulan data atau referensi yang relevan dengan tema yang telah ditentukan. Skema penulisan materi guide arsip adalah sebagai berikut: judul, kata pengantar,
Daftar isi, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, gambaran mengenai khasanah arsip atau tema tertentu, dan teknik penyusunan guide arsip. Uraian informasi berisi deskripsi arsip yang terkait dengan khasanah atau tema. Indeks yang terdiri dari indeks nama, tempat, dan peristiwa yang terdapat di dalam uraian informasi guide arsip. Daftar singkatan. Verifikasi dilakukan dalam rangka mengetahui kecocokan antara informasi dan fisik arsip. Verifikasi fisik adalah memeriksa kembali apakah informasi yang telah ditulis dalam guide arsip sesuai dengan fisik arsip yang tersimpan. Dalam rangka penyempurnaan guide arsip, expose atau FGD dilakukan untuk mendapat masukan, saran, dan kritik dari narasumber dan peserta expose. Penilaian dan penelaahan isi dan redaksi guide arsip dilakukan oleh Direktur Pengolahan selaku penanggung jawab kegiatan. Dari penilaian dan penelaahan tersebut diharapkan akan diperoleh masukan dan koreksi. Validasi dan pengesahan guide arsip dilakukan oleh Direktur Pengolahan. Guide arsip yang telah disahkan kemudian dijilid dan didistribusikan ke Direktorat Preservasi, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, serta stakeholder eksternal sebagai sarana penemuan kembali arsip untuk pelayanan publik. Dokumentasi guide arsip adalah penyerahan arsip ke bagian tata usaha untuk kemudian disimpan di sentra file. Demikianlah uraian ringkas mengenai proses penyusunan inventaris arsip, penyusunan daftar arsip, dan guide arsip statis.